Salam berjumpa kembali saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, dan teman-teman yang terkasih. Marilah pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu perkataan Yesus kepada para muridnya. Perkataan Yesus dalam Injil tadi, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Injil juga menampilkan bahwa perkataan Yesus itu artinya tersembunyi. Atau boleh kita katakan bahwa perkataan Yesus itu sebuah perkataan yang tidak secara langsung mengatakan maksudnya. Nah, konsekuensi atau akibat dari perkataan Yesus ini yang artinya tadi tersembunyi, para rasul berada di dalam posisi ketidaktahuan atau tidak mengerti maksudnya. Sehingga mereka diam saja, tidak berani bertanya apa artinya pernyataan itu. Nggak tahu apalah persoalan, entah mereka takut, entah mereka canggung untuk bertanya, kita tidak tahu. Tapi Injil mengatakan bahwa mereka tidak berani untuk memberikan sebuah pertanyaan tentang arti dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalau seandainya perkataan yang sama ditunjukkan oleh Yesus kepada kita sebagai orang yang telah dibaptis, mungkin kita juga tidak bisa memahaminya dengan baik. Perkataan Yesus ini memang membutuhkan waktu yang khusus untuk memahaminya atau untuk sampai pada pengertiannya. Waktu yang hening, waktu sendiri di dalam doa, sekiranya itu menjadi cara kita atau usaha untuk bisa mengerti dan memahami perkataan Yesus ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita memahami Yesus itu adalah, atau memahami diri Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, dia sebagai sungguh manusia dalam arti yang luas. Artinya begini, bahwa Yesus sebagai manusia tidak mempunyai atau tidak berarti bahwa dia itu sama persis seperti kita. Nah, kecuali dalam memang persis sebagai manusia, tetapi kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah hakikat, atau kehadiran Yesus sebagai manusia itu adalah kehadiran hakikat dari kemanusiaan manusia. Walaupun dia, Yesus itu dalam rupa manusia, benar bahwa dia itu adalah manusia, tetapi dalam eksistensinya sebagai manusia, dia menampilkan diri sebagai kemanusiaan atau hakikat dari kemanusiaan manusia.
Dan ketika dia mengatakan dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, artinya bahwa Yesus itu akan mengalami penderitaan. Atau Yesus sebenarnya mau memberikan gambaran dia akan mengalami penderitaan karena kelakuan dari manusia yang memang sudah tercemar oleh dosa asal. Kita tahu bahwa dalam bacaan Injil yang lain atau kemarin kita mengatakan bahwa Yesus itu akan diserahkan ke dalam tangan tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk diadili, untuk dihina, dan bahkan mati di kayu salib. Jadi, sekiranya arti dari perkataan Tuhan hari ini seperti yang kita pahami. Tentu bahwa memahami ini kita membutuhkan banyak referensi atau memang membutuhkan waktu yang hening di dalam doa untuk kemudian memahami secara pribadi arti dari perkataan Yesus ini. Tapi memang secara singkat dikatakan bahwa Yesus sebenarnya mau memberikan gambaran dari perkataannya tadi akan penderitaan yang dia alami karena kejahatan manusia atau karena manusia yang sudah jatuh ke dalam kenikmatan dunia, kekuasaan, lalu kemudian ingin menjadi kaya di dunia ini atau ingin menjadi lebih dari yang lain, sehingga untuk menjawab semuanya itu apapun yang menjadi tantangan yang menghalangi keinginan mereka untuk berkuasa maupun untuk menguasai kenikmatan dunia, mereka akan tumpaskan atau mereka akan singkirkan. Dan Yesus berada dalam posisi ini. Yesus sebagai manusia yang benar atau Yesus yang adalah hakikat kemanusiaan itu dianggap sebagai penghalang yang menghalangi usaha mereka untuk memperkaya dirinya. Sehingga pada akhirnya mereka akan menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya bacaan Injil hari ini semakin meneguhkan iman kita akan Yesus yang senantiasa mau membela kita dari kuasa kegelapan dosa, dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mencederai kemanusiaan kita, yang mencederai kesucian dan kemuliaan diri kita sebagai ciptaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.